Baru kemarin ada teman gue yang cerita kalau misalnya dia rugi hampir seharga satu mobil karena trading di forex. Basically apa yang dia bilang adalah gue direkomendasiin sama marketing ya untuk terus averaging, tambahin lotnya tanpa adanya stop loss. Dan hasilnya floating loss gila, ini gila banget. Satu statement di Instagram Sarjana Kripto, menurut gue ini menarik banget ya. Sekarang tuh lagi tren-trennya, orang tuh berlomba-lomba pengen cepat kaya. Tapi ternyata malah miskin mendadak. Dan di video kali ini, gue mau ngebahas buat kalian yang baru memulai trading forex. Buat share 5 hal yang perlu kalian pahami sebelum mulai. Stay tuned. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, setiap Senin, Rabu, dan Jumat, gue berbagi konten seputar bagaimana cara kalian mendapatkan uang dari internet. Entah itu cara bikin konten, bikin bisnis online, ataupun dari trading di capital market. Semuanya gue bahas ini secara gratis, karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Jadi buat kalian yang butuh konten seperti itu, silahkan di subscribe aja. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, tinggal tulis di kolom komen. Jadi gue bisa bantu jawab dan menjadi sumber ide gue untuk bikin konten ke depannya. Oke, lanjut langsung masuk. Ini adalah video yang ngebahas tentang bagaimana kalian yang baru pertama kali mau trading di forex ataupun kripto ataupun saham harus paham 5 fondasi awal untuk memulai supaya kalian itu nggak terjebak dalam kesalahan justru malah jadi miskin mendadak dan menyalahkan instrumen-instrumennya. Padahal kalian yang nggak tahu. Kita akan mulai dengan mindsetnya. Kalau misalnya kita ngomong ini adalah sebuah trading, namanya trading ya, bisnis gitu. Di setiap bisnis itu nggak mungkin kita untung terus. Pasti ada masa di mana kita tuh untung, ada di masa kita tuh rugi. Jadi mindset awal yang perlu kita tanamkan adalah kita harus siap untuk kehilangan uang. Gak mungkin semua bisnis itu pasti untung terus-menerus. Apalagi di fase-fase awal, setiap perusahaan even startup, mereka sudah di funding, mereka itu masih burning money, bakar uang. Sama, kita juga di tahap-tahap trading awal kita, wajar banget kalau misalnya kita tuh kalah, kita rugi. Karena buat gue itu adalah sebuah uang belajar kita. Pilihannya tuh dua, antara satu, kalian mau ambil kursus, kalian harus keluar uang juga untuk belajar modal dulu. Kemudian pas kalian belajar pun pasti akan tetap kalah. Untuk kalian belajar, oh ternyata begini loh feelingnya, oh gini loh latihan mentalnya. Atau kalian langsung coba sendiri aja tanpa ikut kelas apapun, ikutin aja apa kata orang. Dan itu yang terjadi sama teman gue yang tadi itu. Ya, uang belajarnya itu hampir 100 juta, $10.000. Setiap hal itu pasti ada nilai pembelajaran dan ada uang yang harus kalian keluarkan dulu supaya kalian tuh jadi bisa. Ya, namanya ada uang belajar. Tergantung mindset kalian mau menganggap itu sebagai uang belajar, sebagai kerugian. Tapi buat gua, anggapnya itu sebagai uang belajar. Karena ketika kita gagal, kita jadi tahu, oh ternyata nggak boleh kayak gitu. Oke? Karena tadi gua bilang bahwa dalam trading ini nggak mungkin selalu kita untung. Maka itu kita perlu money management yang baik. Ini akan masuk ke dalam poin nomor 2. Di setiap apapun itu, kalau misalnya kita bikin bisnis pun, kita harus ngatur ya strategi cash flow kita, money management kita gitu. Jangan sampai kita jor-joran, akhirnya kita nggak punya duit, malah rugi. Akhirnya bangkrut. Money management ini akan kita fokusin lebih ke arah risk per trade. Jadi berapa banyak resiko yang lu mau alokasikan dalam setiap trading yang lu buka. Jadi untuk kalian ketahui ya, dalam forex itu kita akan open posisi dalam bentuk lot dan setiap lot itu akan dipengaruhi pergerakannya dengan satuan yang disebut pip. Jadi buat kalian ketahui, kalau misalnya kalian buka satu posisi dengan lot size 1 lot, maka pergerakan satu pip itu adalah $10. Kalau kalian buka 0,1 lot, ini yang disebut mini lot. Itu satu pip seharga $1. Kemudian kalau kalian buka 0,01 lot, satu pip itu bergerak sebesar $0,1. Jadi dengan kalian mengetahui lot size dan juga rewardnya berapa dalam pergerakan satu pipnya, kita bisa ngukur berapa banyak lot yang harus kita alokasikan terhadap posisi yang mau kita buka. Kita ambil contoh, misalnya kamu punya equity sebesar $1.000. Nah sekarang kamu mau mengalokasikan risk per trade-nya itu misalnya 5% di setiap trade. Berarti kita siap untuk kehilangan $50 di setiap trading kita. Ketika kita tahu risk per trade kita adalah 5%, ekivalen dengan $50, jadi kita bisa tentuin. Misalnya kamu buka 0,01 lot.
Artinya, $50 itu ekuivalen dengan 100 pip. Kalau misalnya kamu masuk 0,1 lot, maka kamu cuma punya spare stop loss 50 pip. Sekarang kalau misalnya kamu buka 1 lot, artinya pergerakan 5 pip, itu udah sebesar $50. Jadi kalian bisa menyesuaikan berapa jumlah lot yang harus kalian buka dengan berapa risk yang bisa kalian toleransi. Jadi jangan kita berpikirnya kebalik gitu. Wah, karena satu lot itu pergerakannya 1 pip adalah $10, kalau misalnya naik 10 pip aja udah $100. Kalau misalnya naik 100 pip udah $1000 gitu ya. Kita mikirnya yang atasnya gitu. No, salah. Kita harus mikir resikonya dulu sebelum kita ngeliat rewardnya. Karena most probably kita akan kena resikonya dulu daripada rewardnya. Oke, lanjut nomor 3. Karena tadi kita udah nentuin risk rewardnya seperti apa. Sekarang kita akan nentuin tentang entry point-nya di mana ya. Teknik entry dan exit. Sebenarnya ada banyak teknik entry dan exit yang bisa kalian praktekkan sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Ada tipe yang buy on weakness, ada yang tipenya buy on breakout. Ini tergantung nanti kalian bisa menemukan karakter trading kalian seperti apa. Tapi yang paling gampang itu biasa gue akan menentukan dari support dan resistance kuat. Karena biasanya harga akan bergerak dari satu support ke resistance lainnya, dan dari resistance ke support dan ke support lainnya lagi. Jadi fokus kita adalah melihat di mana support dan resistennya. Buat kalian yang belum paham tentang support dan resistance itu apa, mungkin bisa komen di bawah kalau kalian pengen gue membahas tentang materi tersebut. Biasanya gue akan mulai menganalisa dari time frame daily, karena biasanya kalau daily itu adalah support dan resistance yang cukup kuat ya, dibandingkan yang kecil-kecil, time frame lebih kecil lagi. Jadi gue analisa dulu, gue tentukan dulu support dan resistance di daily-nya di mana, supaya gue punya peta kira-kira harga ini kira-kira next-nya akan berlanjut ke arah mana. Dari situ gue akan mulai menentukan entry point-nya dengan menurunkan sekitar 2 degree ya dari time frame. Misalnya, kalau gue analisa di daily, artinya gue bisa turunin sampai ke time frame 1 jam atau enggak time frame 30 menit untuk bisa melihat micro movement-nya seperti apa. Tujuannya apa? Supaya ketika kita pasang posisi, kita tuh langsung ibaratnya itu ada momentum yang tepat. Nggak harus keseret-seret dulu atau nggak mungkin salah arah. Kemudian ada pilihan dong, entry-nya buy atau harus sell. Nah, ini ditentukan dari tren. Kita mesti pintar membaca kondisi market. Karena kita nggak bisa suka-suka kita. Mau buy, mau sell, tergantung mood aja. Nggak bisa gitu. Karena most probably, lu akan kalah. Itu aja sih. Kalau salah masuk, biasa kalah. Oke? Jadi gimana caranya supaya kita tahu? Kita mesti pandai membaca market. Ada 2 tipe kondisi market ya. 1, market lagi trending. Trending ini bisa bergerak satu arah ke atas, artinya market lagi bull, atau ke arah bawah, market lagi bear. Oke? Di sisi lain, ada juga kondisi market namanya ranging, atau orang bisa sebutnya sideways. Di mana harga itu bolak-balik aja di range tertentu, nggak kemana-mana. Di situ biasanya itu lagi fase akumulasi atau fase konsolidasi. Terus paling penting adalah jangan pernah kalian mencoba trade counter trend, apalagi buat kalian yang baru pertama kali, karena biasanya ini akan menyebabkan kalian rugi karena kalian nggak pernah tahu kapan market reversal. Kita nggak bisa men-timing market, kita nggak bisa menebak-nebak market mau kemana kayak gitu, karena yang menggerakkan market tuh bukan kita tuh retail, cuman cunguk-cunguk kecil, ikan teri di tengah laut, yang dimana kita tuh nggak bisa ngelawan para big guys, whales yang dananya itu sekali gerak tuh triliunan gitu ya. Jadi jangan mencoba untuk men-timing market. Poin nomor 5 adalah jangan pernah FOMO, jangan pernah gatel, overtrade, dan akhirnya kalian rugi. Karena setiap trading itu butuh kesabaran guys. Jadi ini juga pengalaman gue sendiri gitu ya. Sebagai trader yang baru mulai itu kita punya tendensi untuk excited, gatel, tangannya tuh gatel gitu. Kalau misalnya kita nggak pasang posisi tuh rasanya tuh kayak, aduh gimana sih, kayaknya hari ini gue tuh nggak dapet cuan gitu, kayaknya gue tuh nggak produktif gitu. Tapi nggak kayak gitu. Karena balik lagi tadi barusan gue bilang bahwa kalau kita mencoba untuk mencari-cari momentum, biasanya possibly kita gagal. Karena kita being subjektif, padahal trading itu butuh kesabaran gitu. Momentum itu bukan dicari, tapi momentum ditunggu gitu. Jadi kita perlu sabar untuk melihat pergerakan arahnya kemana, sehingga kita nggak coba untuk masuk dan spekulatif, artinya berujung judi. Karena kalau kita lihat esensinya di bisnis, tiap hari belum tentu ada klien, belum tentu klien yang datang nanya-nanya berujung deal juga. Dan itu konsep yang sama ketika kita trading, bahwa kita harus menunggu momentum di waktu yang tepat baru kita masuk supaya lebih confirm. Karena
trading itu adalah sebuah perjalanan mental. Yang kita latih ini sebenarnya bukan skillnya kita. Technical tuh gampang, tapi yang kita adu itu adalah mental kita. Gimana kita bisa ngatur self control kita, gimana kita bisa ngatur emosi kita, supaya akhirnya lama-lama trading kita tuh menghasilkan sebuah profitability. Ingat teman-teman bahwa nggak ada hal yang instan di dunia ini, semua itu butuh proses. Even kalian punya akses privilege pun, kalian harus bisa mengerjakan itu. Kalau nggak, akan jadi sia-sia juga. Jadi buat kalian yang berpikir untuk bisa cepat kaya, ada kemungkinannya 1 dari 1000 orang, tapi mungkin kamu bukan orang ke 1 itu. Jadi jangan berpikir untuk bisa cepat-cepat. Yang penting nikmatin aja prosesnya, karena namanya trading itu adalah sebuah perjalanan menang dan kalah. Tapi gimana kita ngatur bahwa in the end of the day, equity kita tetap positif dan tetap profitability. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar hal ini, yang basic-basic dulu seperti ini, kalian bisa tulis di kolom komen. Gue dengan senang hati membagikan pengalaman gue. I'm not an expert, tapi kita belajar bareng-bareng dari kegagalan gue juga, supaya kalian juga nggak perlu mengalami hal-hal yang sama. Cukup belajar dari orang yang gagal, supaya kalian nggak ikutan gagal. Oke? Dan kalau misalkan suka, silahkan like video ini, dan subscribe untuk konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa, karena terbiasa. Bye-bye.